Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dengan kalian anak-anak ibu kelas 12 TKR? Mudah-mudahan senantiasa dalam kondisi sehat sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini dengan baik. Ya, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi dari data yang sudah ada. Kita ikuti pembelajaran hari ini. Berikut adalah data yang sudah tersusun yang diperoleh dari pendataan umur karyawan pada sebuah perusahaan. Nah, di sini kebetulan ada 40 datum ya. Kalian masih ingat pengertian datum? Datum adalah bagian terkecil dari data. Jadi angka-angka yang di sini inilah yang dinamakan dengan datum. Ya. Nah, kumpulan datum inilah yang kita sebut sebagai data. Mulai data umur 50, 32, 34 sampai dengan umur 56. Sebelum kita masuk ke pembuatan tabel distribusi, ada 3 yang harus kita tentukan dulu, yaitu yang pertama adalah jangkauan, kemudian panjang interval, kemudian kelas intervalnya. Kalian sudah belajar pada pertemuan yang lalu adalah bagaimana menentukan jangkauan ya. Jangkauan ini rumusnya adalah selisih antara datum tertinggi dengan datum terendah, atau datum tertinggi dikurangi dengan datum terendah. Oke, kita lihat ke data. Dari data yang sudah kita peroleh di sini, ini Ibu tandai data yang Ibu lingkari, kemudian ini 57 merupakan datum yang nilainya paling tinggi dan 25 adalah nilai datum yang terendah. Jadi untuk menentukan jangkauannya sudah kita dapatkan, yaitu 57 dikurangi dengan 25, sehingga kita dapatkan jangkauannya adalah 32. Nah, jangkauan inilah nanti yang akan berfungsi untuk menentukan panjang interval. Ya, kita lihat untuk banyaknya kelas interval ya, banyaknya kelas interval. Nah, banyaknya kelas interval ini dirumuskan dengan K sama dengan 1 ditambah 3,3 kalikan log N. N ini adalah banyaknya data. Jadi ini adalah teori tanda di sini adalah menandakan kita menggunakan teori dari Strachus, yang artinya bahwa berapapun hasilnya di sini nanti akan kita naikkan ya. Jika bentuk desimal kita akan gunakan bilangan pembulatan di atasnya. Oke, kita lihat, kita masukkan tadi dari jumlah datum atau banyaknya data ya. Jumlahnya itu adalah 40 data, sehingga kita masukkan 1 ditambah 3,3 log 40. Nah, log 40 ini bisa kalian cari dengan menggunakan kalkulator, sehingga kita dapatkan bilangan di sini. Kelas intervalnya adalah 1 ditambah 3,3 dikali 1,602. 1,602 ini didapat dari kalkulator, perhitungan kalkulator, yaitu log 40. Sehingga kita jumlahkan 1 ditambah 5,28. 5,28 adalah dari perkalian 3,3 dikali 1,602. Sehingga diperoleh ini kan 5,28. Kita genapkan, kita pembulatan ke atasnya bilangan di atas 5, yaitu 6. Sehingga 1 ditambah 6 sama dengan 7. Jadi kelas intervalnya udah kita dapatkan. Jadi 40 data ini nanti akan terbagi menjadi 7 kelas. Nah, sekarang kita tinggal menentukan panjang kelas interval. Panjang kelas interval itu dirumuskan dengan jangkauan dengan kelas interval. Jangkauan dibagi dengan kelas interval. Ya, panjang kelas interval itu diperoleh dari jangkauan dibagi dengan kelas interval. Nah, tadi jangkauannya udah kita dapatkan, yaitu 32 dan kelas intervalnya adalah 7. Sehingga kita masukkan ke rumusan ini menjadi 32 dibagi dengan 7.
didapat 4,57. Nah, untuk pembulatan penyetaraan ini lambang pembulatan, kita bulatkan menjadi 5. Jadi panjang kelas intervalnya adalah 5. Nah, sekarang kita akan coba masukkan data-data dari 40 datum ini menjadi tabel distribusi frekuensi. Kita lihat. Nah, ini bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya, ada kolom data, ada turus, ada frekuensi. Nah, fungsi turus di sini adalah untuk menghitung secara teliti supaya kita tidak silap antara datum satu dengan datum yang lain, sehingga kita buat seperti ini. Paling tidak ketelitian kita itu ada dengan penghitungan turus seperti ini. Kemudian baru kita masukkan, kita konversi ke frekuensi. Misalnya data umur dari 25 ke 29. Nah, ini kita dapatkan tadi data terendah kita berapa? 25 ya, 25. Kemudian panjangnya berapa? Panjang kelas intervalnya adalah 5 ya, panjang kelas intervalnya adalah 5. Berarti untuk perhitungannya sederhana, kita tinggal menghitung dengan bisa menggunakan jari ya. Berarti 25, 26, 27, 28, 29. Berarti data maksimum di sini, data untuk interval kelas yang pertama adalah 25 sampai dengan 29. Ini bukan kurang, tapi pengertiannya adalah sampai datum 25 sampai dengan 29. Nah, untuk berikutnya kita tambahkan satu angka di atasnya, yaitu 30 ke 34. Sama perhitungannya tadi, panjang interval kelasnya adalah 5. Berarti 30, 31, 32, 33, 34. Begitu seterusnya sampai dengan interval kelas yang ke-7. Ini ada 7 interval kelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita lihat dengan menggunakan turus di sini, ternyata dari datum-datum yang terkumpul dalam data tadi, kita dapatkan bahwa umur 25 sampai dengan 29 itu ada 5. Ada 5 karyawan yang memiliki umur antara 25 sampai dengan 29, 5. Kemudian 30 ya, 30 sampai 34. Ya, dengan melihat datum tadi kita dapatkan ada 7 datum ya di sini yang memiliki umur antara 30 sampai 34. Begitu juga yang 35 ke 39. Kemudian 40 ke 44, 35 ke 39 ada 6 orang atau 6 data. Nah, kemudian 40 sampai dengan 44 ada 10. Kemudian 45 ke 49 ada 3, 50 ke 54 ada 5, kemudian 55 ke 59 itu ada 4. Nah, sebagai koreksi kita jumlahkan aja frekuensinya. Ya, kalau frekuensinya itu semuanya jumlahnya adalah 40, berarti kita sudah memenuhi perhitungan data kita itu benar atau sesuai, karena data yang disajikan tadi adalah 40. Ya, demikian pembuatan distribusi frekuensi.